Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonathan Kafu Alexander Pasaribu dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang ekoenzim yang sudah saya buat selama 3 bulan. Jadi saya bukan hanya sekedar membuat ekoenzim, tapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk bagaimana mencintai bumi tempat tinggal bersama. Intinya, terjadi apa-apa dengan bumi, tentu efeknya yang paling merasa kita juga sebagai manusia. Kesadaran itulah yang harus ada, karena dengan kesadaran yang benar kita bisa membantu bumi, jadi tidak ada kata-kata repot lagi. Kalau kita membuatnya dengan penuh kesadaran, pada akhirnya kita juga yang mendapatkan manfaat. Di sini saya menjelaskan apa itu ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik, gula atau gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan air dengan perbandingan 3:1:10. Pada dasarnya ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah, buah, atau sayuran. Nah, ekoenzim sendiri adalah cairan hasil fermentasi limbah dengan organik seperti ampas buah, sayur-sayuran, gula, yang mana hubungannya dengan makromolekul, khususnya pada karbohidrat. Pembuatan ekoenzim hanya membutuhkan gula dan sampah organik sayur mentah atau buah yang belum diolah. Ekoenzim mempunyai hubungan dengan karbohidrat atau sakarida. Contohnya ada sakrosa C12H22O11, polisakarida C6H12O6 yaitu selulosa dan H2O. Dalam pembuatan ekoenzim tidak membutuhkan O2 karena fermentasi yang diperlukan yaitu fermentasi aerob. Fermentasi proses metabolisis anaerobik atau disebut juga fermentasi anaerob merupakan upaya bakteri untuk memperoleh energi dari karbohidrat dalam kondisi anaerobik atau tanpa oksigen, dan dengan produk sampingan berupa alkohol atau asam asetat atau tergantung jenis mikroorganismenya. Fungi dan beberapa jenis bakteri menghasilkan alkohol dalam proses fermentasi, sedangkan kebanyakan bakteri menghasilkan asam asetat. Proses fermentasi ini merupakan hasil dari aktivitas enzim yang terkandung dalam bakteri atau fungi. Fungi dan beberapa jenis bakteri menghasilkan alkohol dalam proses fermentasi, sedangkan kebanyakan bakteri menghasilkan asam asetat. Proses fermentasi ini merupakan hasil dari aktivitas enzim yang terkandung dalam bakteri atau fungi. Membuat ekoenzim sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat ekoenzim adalah 1. Ada H2O sebanyak 5 liter, 2. Sukrosa atau C12H22O11 yaitu gula merah sebanyak 500 gram, polisakarida C6H12O6 yaitu kulit buah-buahan dan serat sayuran sebanyak 1500 gram. Langkah-langkah membuat ekoenzim: 1. Haluskan gula merah. 2. Masukkan air ke dalam toples. 3. Masukkan gula merah yang sudah dihaluskan ke dalam air. Aduk hingga rata. 4. Masukkan semua bahan organik dan aduk kembali. Yang kelima, tutuplah toples sampai benar-benar rapat sehingga udara tidak masuk. Yang keenam, letakkan tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang ketujuh, catat tanggal pembuatannya, kemudian buka lagi setelah 3 bulan. Yang terakhir, buka tutup wadah penyimpanan setiap hari minggu pertama untuk menghilangkan gas hasil fermentasi, dan buka tutup wadah penyimpanan setiap 2 hari sekali dan minggu kedua dan ketiga. Nah, setelah 3 bulan kemudian disaring dan diambil larutannya. Sisa sampah dari ekoenzim bisa dijadikan untuk pupuk tanaman. Nah, manfaat ekoenzim itu yang pertama, sebagai cairan serbaguna. Kita bisa menggunakan ekoenzim sebagai cairan untuk membersihkan seluruh rumah, baju, bahkan sayur dan buah. Yang kedua, ada pupuk tanaman. Dapat digunakan untuk pupuk tanaman karena dapat menyuburkan tanah dalam tanaman, menghilangkan hama, dan meningkatkan kualitas dan rasa buah dan sayuran. Yang ketiga, ada pengusir hama. Ekoenzim efektif untuk mengusir hama tanaman seperti anggrek, sayuran, bahkan hama atau hewan yang kerap mengganggu rumah seperti kecoa, semut, lalat, dan nyamuk.
Yang keempat, melestarikan lingkungan karena di dalam kandungan larutan pembersih yang sering digunakan mengandung berbagai jenis senyawa kimia seperti fosfat, nitrat, amonia, klorin, dan senyawa lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Selamat pagi, terima kasih.